Shalom semuanya. Shalom. Shalom, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama-sama, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita boleh masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi, mari kita tundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang baik, Bapa kami yang selalu setia menemani setiap kami ya Tuhan, kami datang hari ini untuk bersama-sama berkumpul, berseru dan memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kalau sebentar lagi kami ingin memulai ibadah raya kami pada pagi hari ini, kiranya Tuhan berkati setiap jemaat yang hadir dalam gedung gereja maupun jemaat yang menyaksikan secara online ya Tuhan. Kiranya apa yang akan kami puji-pujikan dapat memberkati semua jemaat-Mu, dan firman yang akan disampaikan nanti boleh termenterai dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa hanya kuasa-Mu yang terlebih besar dalam setiap kehidupan kami, bahwa kasih-Mu tak pernah terlambat untuk menjamah setiap kami dari masalah-masalah yang ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Hanya Kau Tuhan
kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami hanya ada satu nama yang kudus, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara kami ingin semakin memuji, bersorak-sorak, memuliakan nama-Mu ya Tuhan, Tuhan yang berkati setiap kami, kiranya kami boleh memuji-pujikan, berseru-seru bagi nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Kita percaya bahwa Yesus ajaib bagi setiap kita ya, amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Kita pujikan Yesus ajaib. Kasihnya ajaib bagiku.
memulai masuk ke dalam firman Tuhan, saya undang Tante Dewi untuk boleh berdoa firman Tuhan. Untuk pagi hari ini saya ada tempat ini Tuhan, dan suara Tuhan akan bicara pada setiap kami Tuhan. Buka hati kami masing-masing, firman ini bisa masuk dalam hati kami Tuhan, dan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Who makes the sun to rise and bring the earth new life in every being? Jesus, it is you. Who turns the day to night and watches me as I begin to dream? Jesus, it is you. Who brings me
only you. Hanya Engkau Tuhan, pujaan hati kami. Hanya Engkau Tuhan, gunung batu kami. Hanya Engkau Tuhan, keselamatan kami. Itulah pengakuan kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sudah memuji, inilah waktunya kami untuk mendengar firman, mendengar isi hatimu, mendengar apa yang Kau mau dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melangkah ke depan dalam kehidupan kami di zaman yang semakin sulit, supaya kami tidak salah pilih. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan waktu ini, Roh Kudus, Kau yang beracara, berkarya di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, di dalam perasaan kami, dan kami menyerahkan waktu ke waktu ini. Kami menolak segala kuasa yang bukan daripada Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Yesus, sehingga kami boleh menerima firman-Mu dengan hati yang tulus, yang ikhlas, supaya kami Tuhan melangkah bersama Tuhan. Terima kasih Bapak. Bukakan, singkapkan rahasia firman-Mu, sembunyikan nama-Mu di bawah salib-Mu, sehingga yang ada adalah Yesus. That's only you. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menerima firman-Mu, yang siap menerima, berkata amin. Bapak Ibu yang terkasih, kemarin kita sudah melakukan pemilihan untuk kepala pemerintahan. Semoga apa yang kita pilih tidak salah. Kiranya Tuhan yang menuntun bangsa dan negara kita ini, sehingga dalam 5 tahun ke depan yang ada adalah makmur, yang ada adalah kita bebas beribadah, yang ada kita boleh memuji, menyembah Tuhan dengan aman dan nyaman. Amin. Iya. Biarlah yang sudah hadir juga dalam ibadah pagi hari ini kita tidak salah memilih, dan saya pastikan tidak salah pilih karena sudah memilih Yesus, memilih untuk beribadah. Amin. Siap menerima berkat Tuhan, meskipun rica-ricanya pedas, yesnya sebagian, yang lainnya mungkin. Filipi 2:12. Filipi 2:12. Filipi 2:12. Ibu Kebal bacakan dulu, karena di sini tolong bagian video menayangkan video dan lampunya disiapkan. Silakan. Filipi 2:12. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Iya, garis bawahi, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amin. Saya menyambung firman Tuhan minggu lalu, ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Pastor. Yang kedua, 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. 2 Petrus 3 ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Iya, anggaplah kesabaran Tuhan untuk kita itu sebagai kesempatan bagi kita untuk beroleh selamat. Karena dalam kehidupan ini ada, bukan hanya sedikit ya, tapi bisa-bisa mungkin ada agak banyak dari orang-orang yang namanya Kristen, mungkin bisa kecekluk, bisa menyimpang, bisa kendor, bisa beliur pada waktu mungkin mengalami satu kejadian, ya.
Jangan salah pilih, ya. Jangan salah pilih. Dalam perjanjian lama, bahkan dalam perjanjian baru, selalu yang dikatakan, oh, kita menerima berkat dari Allahnya atau Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Iya. Itu karena mereka ini terpilih dan menjadi tokoh-tokoh penting di Alkitab, merupakan tokoh iman yang punya hubungan yang intim dengan Allah, ya, sehingga dikatakan Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini dalam perjanjian lama sangat menjadi tokoh sentral, ya. Nah, tokoh apa yang mungkin hari ini kita belajar? Siapakah dia? Mari kita saksikan video berikut ini. Karena kalau kita baca Alkitabnya juga agak lama dan biasanya audio visual itu lebih menancap, meskipun kita bukan anak sekolah minggu. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu. Ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah." Tetapi kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. "Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?" Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu.
Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit-kulicin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia." Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku." "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, "Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu." Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. "Berkatilah aku ini juga, ya Bapa." Sesungguhnya
tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Yang bukan karton tidak ada, jadi adanya yang karton, tapi dia itu membuat mengimajinasikan kita. Karena kalau saya katakan tadi, kalau video ataupun penglihatan vision ini lebih nyantol ya, pasti nanti kalau pulang ditanya sama mungkin yang di rumah, tadi firmannya apa? Itu loh video yang apa tadi, Yakub sama Esau itu, Esaunya apa marah-marah gitu. Jangan itunya yang diambil ya. Kita akan melihat di sini yang jelas. Kalau ke guru sekolah minggu, hati-hati kalau menerangkan mengenai cerita ini. Jadi sekarang ini jadi perbincangan kalau begitu Tuhan membiarkan salah apa itu namanya Ishak tertipu ya. Kita hari pagi ini tidak membahas itu, tapi biarlah hari ini itu kita membahas ataupun mencermati, menarik pelajaran kenapa yang tadi itu si Esau kehilangan hak kesulungan. Padahal hak sulung itu adalah hal yang penting, apalagi bagi bangsa Israel sana. Hak sulung itu sangat penting karena hak sulung itu menentukan waris. Nah, ini lagi baca buku waris. Kemudian hak sulung itu dia yang memimpin satu keluarga, dan pada akhirnya kalau kita lihat Yesus adalah keturunan dari Yakub, Israel menjadi bangsa yang besar. Iya. Nanti dikatakan Ribka pada waktu hamil, ini kedua anak ini sebenarnya anak kembar, ya. Tapi tidak tahu kenapa anak kembar tapi beda banget. Yang satunya bulunya sedikit, yang Esaunya bulunya banyak, sehingga kalau kita lihat ataupun kita baca Alkitab, pada waktu mau si Yakub mau menipu si ayahnya, dia sampai dipasang bulu domba supaya dipikir itu bulunya Esau. Ya, satu hal, meskipun akhirnya memang satu kali Ishak memberkati itu berlaku. Ya, seperti saat ini bangsa Israel tetap diberkati itu adalah bangsa pilihan, dan berkat itu tidak pernah dicabut. Ya, nah, hati-hati ibu, kalau peran nanti ibu-ibu saya kasih pihak untuk baca nanti supaya bisa mengerti. Iya, si ngomong yang menyuruh si Yakub ya adalah ada Ribka. Ya, jadinya ini peran seorang ibu itu sangat penting. Ya, peran seorang ibu yang menentukan nanti kedua anaknya ini. Ya, hak sulung saya katakan tadi, hak sulung itu sangat-sangat penting. Tapi yang terjadi adalah dikatakan Esau meremehkan hak sulung. Kalau kita baca, mencermati, jangan hanya seret begitu aja ya. Esau meremehkan hak kesulungannya hanya karena semangkuk kacang merah. Memang kacang merah itu kalau orang bule, orang itu sangat enak baunya, pagi kalau panas-panas itu justru sering masak itu adalah brenebo. Itu kalau orang Holland Spreken itu suka makan itu ya. Pada waktu si Esau lagi lapar, dia
karena lapar melihat dan mencium bau masakannya. Kemudian yang namanya Yakub aja namanya memang penipu. Ya sudah, saya kasih satu mangkok kacang merah ini asal kamu memberikan hak kesulungannya. Tanpa dipikir panjang, iya sudah, tukar deal namanya deal ya, tanpa notaris sih, zaman dulu belum ada notaris ya. Jadi hanya karena satu mangkok, hanya karena urusan perut, hanya karena kesukaan, hanya karena egonya si Esau. Perhatikan, akibatnya luar biasa. Ya, kalau kita lihat nanti, yang jadi masalah bukan hanya Esau yang sering meremehkan, tapi seringkali kita yang mungkin generasi sekarang ini meremehkan. Ya, saya tidak bilang semua, tapi saya sebut oknum. Ya, kalau zaman dulu itu kita ke gereja itu bisa khusyuk. Ya kalau yang satunya sepupu, yang satunya apa ya, saudara sedada mungkin. Itu sangat menghormati. Kalau mau duduk aja harus bersimpuh. Mereka tuh ada kehadiran Tuhan. Ya, sedangkan kita ini ayo zaman sekarang ini kelihatannya kok iya begitulah ya. Tapi biarlah kita tidak meremehkan Tuhan, apalagi firman-Nya. Sekarang bukan hanya gedungnya ya, tapi biarlah gereja adalah diri kita ya. Jangan meremehkan ya. Kita harus sepenuhnya untuk bersikap hormat, kita bersikap bersujud kepada Tuhan itu dengan hati ya. Ishak sampai meratapi, Ishak pada akhirnya menyadari kesalahannya, tapi sudah terlambat ya. Jadi walaupun Ishak akhirnya juga memberkati Esau, tapi tidak ada cara untuk mengubah fakta bahwa Yakub mewarisi berkat anak sulung itu. Yakub akan menjadi bangsa lebih kuat dan menjadi tuannya. Dan lucunya ini sudah ada di dalam kandungan, mereka tengkarnya juga dalam kandungan. Iya. Kalau zaman sekarang mungkin dulu ada USG ya. Kalau sekarang di USG itu bisa ya tukaran dewi di dalam kandungan. Ini ibunya bisa sakit ya. Kadang kalau hamil, saya tidak hamil sih kalau sekarang ini memang posisi kayak begini. Tapi pada waktu si cabang bayi itu yang sudah hamil merasakan kalau yang namanya nendang sakit perut, betul? Yang ibunya sudah pernah hamil. Jadi kalau nendang itu, ini kakinya nendang gitu. Ya. Terus kadang itu kalau saya dulu lihat hukum itu waktu hamil Monica itu lucu. Jadi mungkin sikutnya Monica di sini, jadi dia menundung gitu ya. Nah, apalagi kalau tukaran di dalam kandungan. Iya, iya, itulah yang terjadi sehingga Esau membenci Yakub dan sampai berkata hari-hari berkabung karena kematian Yakub tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh, sehingga Yakub melarikan diri. Iya, jadi melihat secara keseluruhan kehidupan Esau, peristiwa terbesar dalam hidupnya adalah salah pilih. Dia salah pilih. Senggol sebelah kanan kayak demo, ojo salah pilih. Sehingga dia kehilangan hak atau status sebagai anak sulung. Masalah sekarang kenapa Esau bisa kehilangan hak sulung? Ya. Alkitab mencatat dengan jelas mengatakan bahwa sebelum kedua anak itu Allah berkata, anak yang tua akan menjadi hamba kepada
anak yang muda. Memang sudah ada dalam nubuatan. Kenapa seperti itu? Bagaimana kita memahami, ya? Meskipun hal ini hari ini tidak berdebatkan, tapi biarlah ini menjadi masalah itu jangan kita meremehkan. Sekali lagi kalau meremehkan kemudian salah ambil keputusan. Allah memang memilih Yakub sebagai pewaris janji Allah, namun itu bukan berarti Allah yang memutuskan untuk memilih Yakub sejak semula dan Esau tidak mempunyai sedikit pun harapan. Ada yang namanya kehendak bebas. Seringkali kita mendengar kehendak bebas. Seandainya meskipun ini Allah tidak menghendaki dalam tanda kutip merencanakan seperti itu ya, tapi Esau sudah menukar. Kalau Esau tidak menukar dengan semangkuk kacang merah, peristiwa ini juga tidak terjadi dan Esau tidak kehilangan hak kesulungan. Mungkin masalah kita sudah bergereja, mungkin kita sudah dibaptis, kita sudah melayani, tapi seringkali kita meremehkan yang mau melayani mungkin meremehkan, cuma begitu aja, gampang, gak usah persiapan juga gak apa-apa. Ya, seringkali kita meremehkan. Apa yang membuat Yakub menjadi pewaris itu? Ya, bahwa karakter Yakub itu tenang. Kalau kita lihat nanti dibaca, karakter Yakub itu tenang, suka tinggal dalam kemah, maka Allah menyukai dia. Esau adalah seakan-akan karena itu Allah menyukai dia. Kemudian Esau adalah seorang yang suka berkeluyuran di lapangan, berburu orang lapangan, maka Allah tidak menyukai dia. Tidak seperti itu. Yahya pembaptis itu juga ada di padang gurun. Iya, cuma bukan karena seorang yang tenang ada di gereja, ada di ruang doa terus. Tapi kalau sehari-harinya dia meremehkan, dia tidak dalam tanda kutip menomorsatukan Tuhan, Tuhan akan yang pilih untuk yang mungkin keluyuran cari jiwa, bukan mungkin. Kalau yang sering keluyuran mencari jiwa dan sebagainya, Tuhan akan pilih dia asalkan dia melakukan dengan kesungguhan hati. Ya, sekali lagi Tuhan akan melihat hati, bukan karena dia ada tinggal di dalam atau di luar. Ya, bukan karena karakter, tapi karena keputusan kita, hati kita untuk melakukan pilihan yang benar. Ya, Alkitab tidak berkata Yakub senang, ya tadi saya katakan di dalam kemah, malahan pada awal kehidupannya Yakub adalah seorang yang sangat licik sehingga dia disebut penipu. Ya, hal ini memberitahukan kita bahwa kedua saudara ini punya karakter yang berbeda, dan sekali lagi Allah bukan kemudian senang dengan orang yang tenang, tidak suka dengan orang yang aktif, tidak, ya, tidak. Kalau seperti ini nanti yang kita akan wah begitu saya jadi anak yang alim aja, saya tidak suka keluar. Nanti jadilah KR anak orang jadi dalam rumah, nanti bingung Pak Agus pada waktu KR mau keluar, loh katanya harus di dalam kemah. Enggak ya, Bapak Ibu Saudara, sebagian kita apa yang dimaksud dengan meremehkan? Ya, meremehkan dalam tanda kutip itu berarti kita ini tidak menomorsatukan hal yang lebih penting. Pada waktu Esau itu meremehkan, pada waktu Esau lapar, dia lebih mengutamakan, saya katakan tadi itu lebih mengutamakan kalau saya makan satu mangkok, satu kesukaan kita, atau yang suka di sini ada yang suka soto, ada yang mungkin yang suka capcay, ada yang suka sate, daripada hal mungkin beribadah. Ya, jangan salah pilih.
Makanya saya sering kalau umpamanya Natal ataupun Paskah, jangan hanya karena konsumsi kemudian kita ribut adalah ada masalah, tapi biar kita lebih mengutamakan ibadahnya daripada hal-hal yang lahiriah. Mungkin hari ini berarti nggak habis ini matang guys, nggak ada itu apa namanya tangguh-tangguhan, bukan seperti itu. Tapi biarlah kita mencermati keselamatan yang kita dapat. Kita sudah mewarisi karena kita menjadi anak-anak, kita menjadi pewaris. Tapi jangan sampai kita kehilangan keselamatan karena hal yang remeh. Amin. Amin. Pagi ini kita serius dengan Tuhan. Jangan sampai peristiwa yang menimpa Esau itu menimpa kita. Kata meremehkan berarti Esau menghina hak kesulungannya, sehingga Allah menolak dia. Hak memilih sepenuhnya ada di tangan pihak Allah. Allah tetap memutuskan sesuai dengan pilihan kita, tapi pada kenyataannya Esau dan Yakub membuat pilihan yang sepenuhnya berbeda. Ya, alasan Esau kenapa dia kehilangan kesulungan hanya karena bukan hanya semangkuk sup kacang, tapi yang membuat Allah murka sehingga sesuatu sangat besar efeknya, dampaknya itu Esau memandang ringan, ya, meremehkan, berarti menghina, ya. Dalam perjanjian lama dikatakan sampai sekitar 42 kali dikatakan, kata lebih sering diterjemahkan dengan kata meremehkan ini adalah menghina, memandang hina, sehingga dikatakan Allah murka, ya. Mari kita baca di Bilangan 15 ayat 31. Bagaimana sampai dampaknya bila sampai menghina perkataan Allah. Bilangan 15 ayat 31. Ibu Gembala bisa bacakan. Bilangan 15 ayat 31, kemudian firman Tuhan, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Iya, kesalahannya akan juga ditanggung kepadanya. Iya, dalam perjanjian sehari-hari. Allah murka, ya, ia telah menghina perkataan Allah dan telah melanggar perintahnya. Orang itu harus benar-benar dipisah dari umat sampai sedemikian. Sehingga di sini saya katakan jangan salah pilih, ya. Allah memakai Musa untuk memohon perintah Allah kepada Israel, sehingga pada akhirnya Allah berkata, siapa yang memandang ringan atau menghina firman-Nya, pastilah orang itu dilenyapkan. Sekarang apa yang dikatakan 1 Samuel 2 ayat 30? 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. 1 Samuel 2 ayat 30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Iya, ini firman Allah kepada hambanya. Jadi seperti itu. Kalau Tuhan katakan tadi, aku telah berjanji bahwa keluargamu dan kamu akan hidup di hadapanku sampai selamanya. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi sekarang firman Tuhan, jauhkanlah itu daripadaku, sebab yang menghormati akan kuhormati. Siapa yang menghormati Tuhan akan dihormati Tuhan, tapi siapa yang menghina Tuhan akan dipandang rendah. Ya, ini peristiwa pada waktu tentang Eli, seorang imam Allah yang tidak bisa mendisiplinkan anaknya dan mengizinkan mereka melakukan hal yang tercela dalam bait Allah, yaitu mengambil persembahan. Maka Allah mengutus seseorang untuk mengingatkan Eli.
Eli sudah diperingatkan, seorang imam tapi punya anak yang dalam kutip nakal-nakal. Ini peringatan bagi kita juga, bagi orang tua, supaya kita mendidik anak dengan baik dan tepat. Mereka yang hina aku akan direndahkan. Tahukah apa yang kemudian terjadi? Kedua anak Eli dalam satu peristiwa tewas dalam pertempuran. Setelah Eli mendengar kabar itu, Eli pun terjatuh, lehernya patah dan ia mati. Ketika orang ini, ayah dan anak-anak, mati pada hari yang sama. Setelah itu tidak ada satupun dari keluarga Eli yang duduk di atas kursi imam besar. Allah menolak suku ini untuk menjadi imam. Inilah akibat dari menghina Allah. Jadi peristiwa Esau. Sekarang peristiwa dari Eli dan keluarganya karena menghina firman Allah, menghina keberadaan Tuhan. Ya. Jadi masalah Esau adalah dia menghina hak kesulungan, meremehkan, menghina berkat Tuhan. Warisan yang Ishak berikan kepada anak sulungnya adalah berkat. Dimulai dari Abraham, Ishak, dan mestinya turun ke Esau, tapi tidak terjadi. Yang terjadi adalah kepada Yakub. Ya. Esau kehilangan sekali lagi hak sulungannya dan fatal akibatnya. Kalau di dalam hukum, baik hukum negara manapun, itu siapa menghina hukum itu akan menerima akibatnya. Bahkan dalam kita kebetulan karena saya berkecimpung juga dulu menghadiri sidang-sidang dan pernah beberapa kali ikut sidang juga, ada yang namanya contempt of court. Jadi barang siapa yang menghina peradilan, maka dia bukan karena peristiwa yang sedang dibahas itu dia akan dikenakan pasal. Jadi seorang saksi, contohnya saksi itu saksi dusta, dia sendiri akan dikenakan pasal pidana hanya karena dia mungkin menghina dengan tindakan ataupun perkataan yang tidak tepat. Ya, karena sidang pengadilan itu hal yang benar-benar sebenarnya kayak ibadah ya. Jadi harus apa ya, semua orang menghormati, sehingga seorang hakim bisa mengusir seseorang dari ruang sidang. Itu yang namanya contempt of court. Dan kalau kemurahan hakim tidak diapa-apakan nggak masalah, tapi kalau sudah dinyatakan menghina hanya karena hadir aja dalam ruang sidang, dia bisa dihukum. Ya. Nah, yang menjadi perhatian kita di dalam perjanjian baru itu katakan, oh tadi itu yang dibahas yang bilangan yang sama perjanjian lama. Tapi dalam perjanjian baru Yesus memberikan memang kemurahan. Dia katakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia sudah menyediakan kerajaan bagi kita sama seperti Abraham. Namun kerajaan Yesus adalah kerajaan surga yang kekal. Tapi apakah kita juga mau menghina ataupun meremehkan firman Tuhan? Ya, Allah mau kita mendapatkan berkat ini, berkat kita sebagai pewaris kerajaan Allah, seperti kita menerima berkat Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, secara logika Ishak sudah memberitahu kepada mereka tentang janji Allah. Ya, nah kebetulan seorang ayah, dan Ishak waktu itu memberikan, kalau dia sudah berdoa terjadilah. Ya. Dan sekarang bagaimana yang dikatakan dalam perjanjian baru? Ibrani 12 ayat 17. Ibrani 12 ayat 17. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Coba perhatikan.
Jangan sampai mungkin kita seringkali sekarang ini berdebatan gitu. Oh, perempuan itu kan orang perjanjian lama. Padahal sudah ada Yesus sendiri mengatakan jangan melalaikan dan juga jangan yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Iya, jangan diabaikan. Ya. Ibrani mengatakan, coba kita lihat, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika hendak terima berkat itu ia ditolak, sebab itu ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun mencarinya tidak mencucurkan air mata. Tadi kita lihat juga di film bagaimana si Esau memohon-mohon. Kita baca, kalau PR nanti ibu-ibu membaca dan bapak-bapak juga ya, Esau sampai menangis, Tuhan berikanlah aku berkat yang lain. Sorry, Ishak, Papa berikan aku berkat yang lain. Tapi tidak bisa. Yang adalah memang sisanya. Ya. Dan Ibrani adalah ada di perjanjian baru. Ini berbahaya karena kalau dulu kita baca Alkitab perjanjian lama sama perjanjian baru dipisahkan ya, ada. Tapi kalau Alkitab Android suci ini sekarang udah nggak kelihatan perjanjian lama perjanjian baru, nanti zaman kecil-kecil ini tambah iya perjanjian lama perjanjian baru. Tapi biarlah kita hati-hati. Perjanjian baru pun menegaskan jangan sekali-sekali kita meremehkan berkat Tuhan. Makanya kalau ada hamba Tuhan mengatakan jangan pulang dulu sebelum doa berkat, mungkin pasti ada yang berkata Allah cuma berkat, saya juga bisa doa. Tapi biarlah kita tidak meremehkan mengenai hal ini ya. Kita tidak menukar ibadah dengan yang lain ya, menukar kesenangan kita menggantikan ibadah, menukar mungkin waktunya melayani dengan hal yang remeh, apalagi dengan hal mungkin mengambek dalam tanda kutip. Mungkin terhadap manusia bisa jadwal diganti, tapi coba periksa hati nurani, apakah kita menghormati atau tidak. Firman Tuhan hari ini cukup keras ya. Sebagai gembala mungkin saya tidak memberikan berkat, tapi kenapa berkat itu diberikan? Biarlah kita mencermati ya, kita mencermati. Bapak Ibu yang terkasih, sekali lagi jangan salah pilih, jangan memberikan keputusan di saat kalau orang dunia ataupun motivator jangan ambil keputusan di saat marah, tapi biarlah kita beri mencermati. Tolong gambar ditayangkan apa akibat ataupun bagaimana dampak kalau kita salah pilih. Dalam kajian sehari-hari mungkin seperti ini. Ini hanya mungkin masalah-masalah kecil. Dikatakan seandainya aku dulu rajin olahraga, memiliki pola makan yang benar, aku pasti tidak akan mengalami sakit seperti ini. Hal kecil, contoh, mungkin karena sakit A yang diakibatkan oleh karena pola makan, oleh karena ini, oleh karena itu. Kalau kita salah pilih, ambil keputusan, seandainya aku dulu rajin olahraga, memiliki pola makan yang benar, mungkin aku tidak terkena, saya tidak sebut penyakitnya ya. Pasti semua sudah tahu, oh kalau kebanyakan ini menjadi ini, kalau kebanyakan ini jadi ini. Amin. Yang amin tolong jaga dan hati-hati. Next.
Seandainya dulu aku rajin belajar, tidak banyak bermain, aku pasti lulus dengan nilai yang bagus. Ini perandaian-andaian. Ini penyesalan yang selalu dikatakan datangnya andai dulu aku begini, sekarang kan nggak seperti ini. Sekarang jadi begini dan sekarang jadi begini. Ya, andai. Tapi di sini semua rajin. Amin. Next. Seandainya dulu aku rajin menabung, pasti bisa membayar sewa rumah dan tidak berkurang seperti ini. Andai. Pilihan, hidup ini pilihan. Apa yang kita ada sekarang karena pilihan di masa lalu. Dan kalau kita sekarang masih kemudian bersikukuh, tidak bisa, soalnya sudah dikonversi, sudah nyaman sekarang. Apa yang dilakukan sekarang pasti akan berdampak di masa depan, in the future, kemudian, ya. Seandainya, sehingga kita sekali lagi jangan salah pilih. Next. Seandainya aku dulu pilih yang itu, maka aku tidak menderita seperti sekarang. Ini untuk kaum muda supaya tidak salah pilih. Boleh sih cita-cita sama Liminho. Atau siapa ya, kalau zaman saya itu masih Leonardo DiCaprio. Kalau zaman sekarang yang lagi in siapa? Siapa Pak? Tetap Leonardo. Masih zaman ini. Yang sekarang siapa ya? Gak pernah lihat film Benny Hermanto. Benar. Itu pasti hasil doa dari sebelahnya dan sebelahnya lagi. Alias orang tua. Ya, ini katanya seperti ini harus pilih, bukan sepele sebenarnya, menentukan yang akan datang. Seandainya, tapi yang sudah terjadi tidak boleh disesali. Next. Sehingga kesimpulannya jangan salah pilih, supaya kasih karunia Allah tetap dicurahkan untuk kita. Amin. Amin. Jangan salah pilih. Seandainya waktu bisa diputar, kita mungkin milihnya hal yang lain. Kalau dulu ada film Time Tunnel gitu diputar gitu, bisa pilih yang lain. Karena kalau ada kesalahan ini, penyesalannya itu akan apa itu namanya? Ya misalnya nasi sudah jadi bubur, kalau bubur jadi apa ya? Nah, kalau salah pilih atau salah ambil ini, itu bisa ada waktunya sebentar, dampaknya ada yang fatal kekal. Satu contoh, kalau kita salah masak, mungkin hari itu nasi kita mungkin nggak enak, dampaknya satu hari. Betul ibu-ibu? Betul? Atau nasinya langsung diganti, bisa ganti sudah. Kalau salah potong rambut butuh waktu berapa? Bulan. Sabar loh. Ini saya punya pengalaman jelek, tapi nanti kalau saya beritahukan Idul Fitri, iya karena gembala sih ada jujur juga, tapi nggak ada yang tahu selama ini, mungkin nggak ada perhatian. Iya, kira-kira Idul Fitri 2 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, karena kan potong rambutnya ini apa tuh tutup, sehingga saya cari tukang potong rambut yang lain yang sudah biasa dikasih cewek kan, cowok itu kan kalau
kadang itu suka seperti ya pemain-pemain bola gitu ya, alias Cristiano Ronaldo yang ada garisnya ya Don ya. Jadi di sini ada kalinya, ada ini. Satu kali saya potong rambut, saya pas ngantuk. Sudah saya tanya, Pak bisa digaris? Bisa. Begitu saya melepas itu, itu yang namanya alur yang mestinya apa itu namanya? Istilahnya apa sih? Ada istilahnya di garis itu bukan lagi itu got tapi sungai, tapi nggak ada yang tahu kan? Ini yang namanya itu dibelah itu jarak itu 1 senti. Jadi yang mestinya begini kan, itu tinggal digaris seret. Itu salah begini, saudara. Saya kaget, tapi nasi sudah jadi. Berarti bisa 2-3 bulan. Tapi karena saya ini potongnya hampir 2 minggu sekali, bahkan bisa 1 minggu sekali. Karena kalau nggak dipotong rambut saya ini ya mau puji Tuhan terus soalnya ya. Jadi begini. Berkelanjutan sudah 2 tahun ini Bapak Ibu. Ya, ini salah potong rambut. Kalau salah masuk fakultas, waduh salah. Sampai tahun depan baru bisa mengulangi. Itu salah masuk fakultas. Kemarin, nah ini nanti ada pemilihan kepala daerah lagi. Kalau pilpres kemarin ada yang salah pilih, tapi ternyata memang harus pilih itu yang di belakang itu. Kalau sama pemerintah salah pilih, kalau di pemerintah mungkin 5 tahun dampaknya, sampai nanti 5 tahun, itu 5 tahun. Sekarang mungkin dijawab Doni dalam hati, yang lainnya dalam hati juga. Kalau salah pilih pasangan, kira-kira dampaknya berapa lama? Seumur hidup. Saya tadi sudah bilang jawab dalam hati. Ya, jadi jangan salah pilih. Apalagi yang terakhir, jangan salah pilih juru selamat. Amin. Karena itu yang ada kehidupan kekal atau kematian kekal. Jangan sampai hak sulung kita hilang. Amin. Ya, rasa penyesalan yang ada di alami Esau, janganlah menimpa kita. Ini jadi pelajaran yang sangat berharga. Ya, jangan jual Yesus. Jangan sekali, maksud saya jangan jual Yesus. Sekali Yesus tetap. Tadi pujiannya WL sebelum firman Tuhan adalah Jesus, it's you. Nanti kita mau menyanyikan lagi dalam bahasa Indonesia, tapi dengan lagu yang agak beda, ya. Hanya Yesus, tidak ada yang lain. Jangan seperti Esau. Masih ada slide nggak Pak? Ada. Jadi pelajarannya saya udah pemain musik ke depan. Jangankan menarik kembali hak kesulungan untuk mendapat berkat yang tersisa, itu tidak ada lagi kesempatan. Dalam hal ini sampai berkata, seandainya dulu aku bisa menahan laparku, kalau Esau bisa bilang, dan tidak pernah menjual kesulungan kepada Yakub, maka tidak akan menjadi seperti itu. Sekali lagi Esau telah kehilangan hak kesulungan karena ia menjual, memandang rendah. Apa sih hak kesulungan? Tadi dikatakan di film tadi, sebentar lagi juga aku akan mati. Buat apa hak kesulungan? Ya, jangan salah pilih, jangan salah ambil keputusan. Ya, sebagai anak-anak kita harus dan memang berhak mewarisi janji-janji Tuhan. Berkat-berkatnya tercurah untuk kita seperti tadi kata berkat Abraham, Ishak dan Yakub, supaya kepada kita tercurah. Amin. Kita mendapat yang terbaik. Kita mewarisi kerajaan Allah.
Itu harga yang harus kita bayar. Kita harus menjaga hidup kita supaya tetap berjalan dalam kehendak Tuhan, karena kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Amin. Kita pujikan satu pujian.
mencintai kami apa adanya. Kami yang seharusnya seperti sampah, seperti kain kotor, tapi Engkau angkat menjadi anak-anak pewaris kerajaan surga. Kami dengan latar belakang kehidupan kami masing-masing Tuhan, tapi kami percaya kami punya Tuhan yang mengasihi kami, Allah yang mengasihi anak-anak, sehingga Engkau lahir, Engkau mati bagi kami, tapi Engkau bangkit lagi, sehingga kami punya pengharapan di dalam Engkau. Tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Biarlah pelajaran dari Esau tidak perlu kami tiru, tidak perlu kami lakukan, tapi biar Tuhan Roh Kudus yang memberi kami tuntunan, Roh Kudus yang memberi kami hikmat, Roh Kudus yang terus mengembuskan firman Tuhan, sehingga mungkin pada saat kami lupa, pada saat kami mulai menyimpang, Roh Kudus yang mengingatkan kami, dan Kau menerima kami dengan segala kasih. Terima kasih Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa. Amen. Yang bukan hanya menghakimi kami, tapi Engkau Allah yang mengangkat kami, Allah yang menerima kami kembali, baik-baik sebagai anak sulung, anak bungsu, atau apapun juga. Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Roh Kudus yang memutarkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga ke jalan ke depan kami diberkati. Amin. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur, haleluya, amin. Kita angkat pujian dalam Yesus. Tidak meremehkan juga perjamuan kudus. Biar kita memandang salib Kristus. Jangan kita anggap rendah keselamatan yang kita sudah terima, tapi kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, sehingga berkat-berkatnya tetap tercurah. Kalau kita pernah mendengar ada yang meremehkan, bahkan di sini dulu waktu zaman Oma, perjamuan kudus ini ada yang tertinggal di tempat ini. Saya tidak tahu bagaimana bisa seseorang mungkin meremehkan sehingga tertinggal, sehingga pada keesokan harinya, pada waktu
Membersihkan gereja, gedung ini. Yang ada adalah roti tidak jadi daging. Dan anggur jadi darah yang amis, jadi daging, Bapak. Biarlah kita menghormati, sehingga jadi berkat bagi kita. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban. Kita akan memberkati. Aku memberkati roti yang dipecah-pecahkan, itu tubuhmu sendiri, Tuhan. Secawan perjanjian yang berisi anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Biarlah ini Tuhan memberkati, sehingga menjadi kekuatan, menyembuhkan, dan yang pasti keselamatan kita dan nama kita dalam kitab kehidupan. Kita memberkati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Kita angkat cawan pecah, kita angkat tubuh Kristus tinggi-tinggi, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita percaya ini bukan hanya sekedar roti, tapi percaya ini adalah tubuh Kristus yang diserahkan bagi kita untuk dipersatukan dengan tubuh kita. Kita makan dengan percaya dalam nama Yesus. Thank you, Lord Jesus. Kita angkat cawan perjanjian. Dan juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Bukankah cawan perjanjian yang berisi anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, sehingga kita diselamatkan? Kita mengucap syukur dalam nama Yesus. Thank you. Terima kasih Tuhan. Jesus.
kasih yang kekal, dan kami pun akan hidup. Kami akan mewarisi kerajaan Allah yang kekal. Terima kasih Bapa. Nama Yesus kami berdoa, kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan juga minta Sela untuk boleh doa kolektor. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang telah disampaikan dan kami mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan memberikan persembahan, kiranya Kau berkati tangan-tangan yang sudah memberi dan akan kembalikan terlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Ya, amin. Amin. Saya undang yang bertugas untuk boleh maju ke depan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala dan tim Gembala yang telah menerima saya untuk praktek weekend di sini. Dan hari ini mungkin terakhir dan saya akan melanjutkan pelayanan di Situbondo. Awalnya masuk sini itu mau magang di sini, tapi karena dari ketua akademis katanya kalau magang tahun ini harus sesuai dengan jurusan masing-masing, yang PHK di sekolah, yang teologi di gereja, yang misi harus di ladang misi. Jadi yang kami misi itu dibagi, ada teman-teman yang di suku Osing di Banyuwangi dan kami sebagian di Situbondo. Nah, jadi mungkin itu, dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu jemaat semua untuk kebersamaan kita selama 1 semester tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya juga mohon maaf jikalau ada kekurangan dalam pelayanan di tempat ini. Saya mohon maaf. Kalau Tuhan izinkan kita bisa bertemu kembali lagi. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Pesannya kepada Melina untuk dimanapun melayani, tetap dengan sukacita, tetap dengan semangat, karena
karena sekali sesat Yesus meskipun dimanapun ditempatkan melayanilah dengan hati, melayani dengan hati hamba. Ya disayangkan kalau di situ bondol atau di situ pasti Tuhan punya acara di situ, tapi kalau ke Banyuwangi bisa di rumahnya Yesus nanti. Ya, terima kasih untuk layan selama ini. Mohon maaf kalau kami mungkin keras, kalau kami mungkin disiplin, kalau kami kurang ya. Jadi apapun kiranya GKB Sedosa tetap ada di hatinya Melina. Haleluya. Ada dari kaum muda juga, Jojo bisa silakan maju. Saya undang Bapak Ibu semua untuk boleh bangkit berdiri. Terima kasih Bapak. Kalau kami boleh menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini, Roh Kudus, terima kasih. Biarlah kami menerima berkat Tuhan, sehingga kami pulang dengan membawa sukacita dan sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sepanjang bulan Mei ini Tuhan, Kau akan menyertai kami, melindungi, memberkati dalam setiap rumah tangga demi rumah tangga, pribadi demi pribadi. Berkat-Mu tercurah yang bekerja, yang karyawan, karyawati yang bekerja sendiri, ibu rumah tangga yang studi, yang kuliah, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tim PAW sudah bertugas, Tuhan, Kau juga memberkati mereka, jerilah mereka tidak akan pernah sia-sia. Dan juga sudah menyerahkan persembahan
Kau akan mengembalikan berkali-kali lipat. Bahkan yang berani memberikan persepuluhan sesuai dengan janjimu, Kau akan membuka tingkap-tingkap langit, dan Kau tidak pernah menepati janjimu. Dan kami berdoa, kiranya Tuhan, Kau yang melalukan, Engkau yang menghardik segala binatang pelahap, sehingga bulan ini Tuhan kami menerima menjadi bulan berkat. Terima kasih dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang memberkati bangsa dan negara kami, Engkau yang memberkati Surabaya dan sekitarnya, sehingga aman, sehingga sejahtera, sehingga kami boleh menerima berkat-berkat yang daripada Allah. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal, yaitu satu nama yang luar biasa, nama Yesus, serta berketuhanan Allah Roh Kudus yang penuh dengan kasih, memberkati, menyertai, melindungi oleh saat ini sampai Maranatha datang kembali. Yang percaya katakan amin.